Di suatu malam di musim dingin, Johnny berjalan pulang seorang diri di jalan yang sepi. Di tengah perjalanan, dia dihadang oleh dua orang pria yang kemudian merampok dompetnya, memukulnya, dan meninggalkannya tergeletak di tepi jalan. Malam itu, salju turun sangat deras, sehingga Johnny yang babak belur tidak sanggup berdiri untuk mencari pertolongan. Badannya yang sakit itu terasa membeku. Kakinya sudah tak bisa digerakkan lagi. Ia berpikir bahwa ia akan mati kedinginan malam itu. Tetapi kemudian, di tengah malam bersalju yang sunyi itu, sayup-sayup Johnny mendengar suara langkah kaki seseorang. Merasa ada harapan untuk hidup, Johnny lalu berseru meminta pertolongan dengan suara yang serak. Tapi, semakin ia berseru, semakin ia menjadi lemah. Dan akhirnya, Johnny jatuh pingsan. Ketika Johnny tersadar, ia melihat sekelilingnya. Ia berada di satu kamar yang asing, namun nyaman dan hangat. Lalu, seorang pria masuk ke kamar itu. Pria itu tersenyum dan menyapa Johnny. "Selamat pagi, nama saya Sam. Terima kasih karena semalam Anda telah menyelamatkan saya." Johnny bingung. Ia menjawab, "Mengapa Anda berterima kasih kepada saya? Saya yang harusnya berterima kasih kepada Anda, karena Anda yang telah menyelamatkan saya. Kalau bukan Anda, saya pasti sudah mati kedinginan semalam." Pria itu lalu bercerita, "Semalam dalam perjalanan pulang, saya terjebak dalam salju yang turun sangat deras. Saya kesulitan berjalan melaluinya karena jalanan dipenuhi salju yang tebal. Saya sangat kedinginan dan tidak ada tempat untuk berteduh. Badan saya terasa membeku dan saya tidak kuat lagi berjalan. Saya sudah pasrah. Saya pikir saya akan mati kedinginan dalam salju. Tapi kemudian saya mendengar suara Anda yang meminta tolong. Saya berusaha mencari dan akhirnya saya menemukan Anda. Tubuh Anda hampir tertutupi salju dan sangat dingin. Saya berusaha dengan segala kekuatan saya yang tersisa untuk menggendong Anda di punggung saya. Kita berjalan dalam salju selama lebih dari 1 jam, dan akhirnya kita sampai di rumah saya ini." Mendengar cerita Sam, Johnny berkata, "Tapi saya masih tidak mengerti mengapa Anda berterima kasih kepada saya. Sudah jelas bahwa sayalah yang harusnya berterima kasih, karena Anda sudah menyelamatkan saya." Sam kembali melanjutkan ceritanya. "Awalnya, saya merasa tubuh saya sudah membeku dan sudah sulit digerakkan. Tapi kemudian, saya menemukan Anda dan memutuskan untuk menolong Anda. Ternyata
Setelah saya menggendong Anda sambil terus berjalan, saya merasa tubuh saya mulai menjadi panas dan kekuatan saya perlahan-lahan kembali. Seandainya saja saya tidak menolong Anda semalam, pasti saya sudah mati kedinginan di tengah salju itu. Johnny takjub mendengar cerita Sam. Ia tidak pernah berpikir bahwa dengan menolong dirinya, Sam sendiri telah diselamatkan dari kematian. Demikianlah hidup kita. Bila Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk sosial, itu artinya kita diperlengkapi dengan kemampuan berbuat baik bagi sesama. Jika kita hanya melihat kesulitan hidup kita sering merasa putus asa. Namun, di saat kita mengalihkan pandangan kita kepada orang lain dan menolong mereka dalam kesulitan mereka, maka pikiran kita pun diredakan dari stres yang ada. Dan hati kita menjadi puas dan bahagia. Hidup kita menjadi lebih berarti karena kita tahu bahwa keberadaan kita membawa harapan kepada orang lain. Barack Obama berkata, "Cara terbaik untuk tidak merasa putus asa adalah bangun dan melakukan sesuatu." Jangan menunggu hal-hal baik terjadi pada Anda. Jika Anda keluar dan membuat beberapa hal baik terjadi, Anda akan mengisi dunia dengan harapan. Anda akan mengisi diri Anda dengan harapan. Walau hidup ini sulit, tetapi mari sebarkan kasih, kebaikan, dan harapan kepada orang lain. Hangatnya kebahagiaan yang kita rasakan dari menolong sesama akan mengalirkan semangat hidup dalam diri kita.